Cek 1, 2, 3. Nah, ini keren banget ya. Suara saya jadi kayak elektronik. Jadi kalian ketika ngomong di sini jadi nggak bisa fals ya. Jadi ini model efek seperti yang ada di keyboard ya. Halo rekan-rekan yang menonton video ini, kembali lagi dengan saya Michael Diharja di channel Berbagi Teknologi. Kali ini saya nggak mau review sebuah aplikasi atau semacamnya, tapi sekarang sesi di mana saya mau unboxing satu barang yang keren, nah yang biasa digunakan untuk recording di rumah. Mau tahu apa barangnya? Nah ini dia. Ini adalah sound card V9 Black Spider. Nah, jadi ini adalah adik dari kakaknya V8. Mungkin kalian sudah familiar dengan kata sound card V8 ya. Bukan cuma harganya yang murah, tetapi juga lumayan untuk recording di rumah. Yuk kita unboxing ya. Nah, saya beli barang ini di online shop ya dengan harga sekitar 300-an. Tapi kalian mungkin bisa dapat kisaran 400 mungkin, karena memang barang ini sudah tidak diproduksi lagi atau mungkin sudah keluar yang tipe baru V10. Nah, saya lihat review-reviewnya di YouTube juga, katanya V9 itu lebih unggul daripada V10 di bagian untuk noise ya. Nah, makanya sekarang saya coba untuk beli dan mau coba bagaimana sound card ini ketika saya pakai. Yuk kita unboxing guys. Dari sisi packagingnya ini lumayan bagus ya guys. Jadi ada dusnya dan mungkin ada bubble wrapnya juga di dalam ya. Kosong ya, kosong, sudah habis. Nah, ini dia sound cardnya guys. Bener gak? Oh iya, begini. Sound card V9 Black Spider. Nah, ini sound cardnya lebih lebar dan lebih tipis dibandingkan V8. Nah, coba kita lihat dalamnya, kita dapat apa. Yuk kita buka yuk. Kebalik. Nah, begini tampilannya guys. Pertama kita dapat produknya, sound cardnya V9. Kemudian kita dapat buku petunjuk. Buku petunjuknya ini sudah, bukan buku petunjuk ini buku garansi guys. Jadi yang ini sudah berbahasa Indonesia garansinya. Nggak tahu ini bisa dipakai apa enggak. Yang jelas kalau barang-barang seperti ini dari China biasanya sih garansinya distributor guys. Ya kita simpan aja ya. Semoga nggak ada apa-apa ya ke depannya ketika dipakai. Kemudian ini buku petunjuknya. Nih. Nah buku petunjuknya ini ternyata sudah di translate ke bahasa Indonesia. Jadi pengenalan feature, nah, penjelasan efek suara dan port-portnya juga sudah dijelaskan di sini. Jadi nanti kalian bisa baca buku panduan ini sebelum menggunakan guys. Oke, terus apa lagi yang kita dapatkan? Ini ada jack 3,5 guys. Ini kabel untuk jack dari handphone kalian atau laptop kalian ke sound card ini ya. Nah, yang membedakan ini sound cardnya sudah jack 3,5, bukan lagi jack untuk mikrofon yang 6,5 ya, sudah 3,5. Perbedaannya dengan V8, jika mic-nya ini satu kondenser yang 3,5, yang satunya mic yang biasa guys, yang 6,5 mili. Nah itu kalian bisa tahu perbedaannya. Jadi kalau kalian punya dua mic condenser atau membuat podcast, kalian bisa pakai dua port di sini. Ya, kemudian dapat satu kabel jack 3,5. Kalian dapat juga USB, micro USB untuk ngecas ya.
Nah, kalian dapat dua ternyata kabel 3,5-nya guys. Oke, jadi itu saja. Untuk fiturnya, ini katanya sudah lebih banyak efek suaranya. Nah, seperti ada louder, applause, follow, ada keys, ada blow keys. Nah, mungkin asik aja ya. Dan sini juga ada pengaturannya guys. Jadi seperti di mixer ya. Jadi ada pengaturan untuk treble, ada bass, ada tape, ada monitornya juga kita sudah bisa atur di sini. Kemudian ada pengaturan untuk input mikrofonnya, ini volume mic-nya. Kemudian ada reverb-nya. Nah, ini untuk pengaturan reverb-nya. Begitu. Coba kita buka plastiknya ya. Seperti sebelumnya, seperti soundcard sebelumnya, yaitu kakaknya V8. Kalau dibandingkan dengan V9 ini, menurut saya ini lebih berat ya, lebih berat built-innya. Dan kalau untuk bahannya sendiri juga ini sudah metal dan lebih tipis dibanding V8 ya. Oke, begini. Dan ada pengaturan untuk signalnya di sini. Jadi ketika input masuk suara, nanti kalian bisa lihat seberapa tingginya volume dari suara kita akan muncul di lampu yang ada di sini. Dan ini untuk input suara lagu guys. Jadi kalau kalian mau buat penyiar gitu ya kan, ada background lagunya, kalian juga bisa lihat volumenya di sini di lampu ini. Penasaran mau coba lihat kualitasnya? Yuk. Saatnya kita tes apakah sound ini berfungsi dengan baik. Nah, saat ini ketika video ini diputar, ini outputnya sudah ke kamera saya. Jadi mikrofon yang kalian dengar sekarang itu adalah bunyi langsung output dari sound card ini. Untuk kita lihat portnya di belakang, saya sudah tancapkan di port-port ini antara lain mic 1, ini adalah mikrofon kondenser saya. Kemudian ini adalah headset, di mana saya sekarang lagi pakai headset untuk memonitor suara outputnya. Nah, sebelahnya ini adalah headphone. Jadi kalau kalian mau menginputkan headphone yang ada mikrofonnya, jadi kan ada namanya headset itu yang ada mikrofon namanya head. Jadi kalian juga bisa masukkan ke port headphone. Jadi suara rekaman kalian langsung otomatis juga kerekam di sini. Tapi kalau headset itu hanya monitor saja. Jadi kalian cuma bisa mendengar suara dari outputnya saja. Jadi tidak bisa mendengar rekaman dari headphone kalian. Nah, kemudian ini adalah port AUX. Nah, ini ketika kalian nanti punya instrumental, jadi kalau misalnya kalian mau buat back sound gitu ya, kalian butuh kabel 3,5 dari handphone atau komputer kalian masuk ke sini. Nah, nanti adalah inputan untuk back sound kalian. Nah, Pond 2 dan Pond 1 ini adalah output untuk ke handphone kalian ketika kalian live streaming. Jadi bisa ada dua handphone di sini yang digunakan. Nah, ini kabel putih ini 3,5 ini langsung ke kamera saya. Jadi audio yang kalian dengar sekarang itu adalah output yang keluar dari sound card V9 Black Spider ini langsung ke kamera saya. Yang terakhir adalah port USB. Ini adalah port untuk kita ngecas. Jadi sound card ini dibekali dengan baterai di dalam ya. Jadi kalian tidak perlu cas dulu baru bisa digunakan, tapi ini sudah bisa digunakan ketika sudah full pengisian. Jadi benar-benar portable. Nah, oke, kita lanjut untuk ke sisi depannya. Nah, ini adalah suara yang kalian dengar ketika suaranya tidak full. Jadi ini kontrol untuk mikrofon yang saya gunakan. Nah, kalian bisa dengar lebih besar suaranya ya. Nah, kalau saya
kecilkan, saya putar ke kiri, itu suaranya makin hilang. Nah, jadi saya gunakan segini saja ya. Bagaimana suaranya? Kalian bisa membedakan kejernihannya? Nah, oke, langsung ke sebelahnya ini adalah kontrol untuk reverb. Tidak ada perbedaan ya ketika saya putar ke kanan, ke kiri gini ya. Ya, karena di sini ternyata kalian harus pilih dulu satu menu yang ada di tombol merah ini, baru reverb-nya akan muncul. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu di bawahnya, kontrol yang di bawahnya. Jadi dua kontrol ini eh, adalah kontrol yang default dari V8 ya. Jadi kalau kalau kalian tahu produk V8 soundcard-nya yang kakaknya ini, itu hanya ada kontrol modelnya seperti ini. Tetapi jika V9 ini sudah ada kontrol seperti slide mixer gitu ya. Jadi modelnya udah bisa kita atur treble, bass, dan tape-nya juga di sini ya. Nah, untuk sekarang ini suaranya saya kecilkan treble-nya begini. Ini treble-nya kecil. Ini treble-nya paling tinggi. Yang kedua, ini bass-nya saya hilangkan. Nah, suaranya begini. Ini bass-nya saya tinggikan, suaranya begini. Nah, ini tape-nya saya tinggikan. Oke, sepertinya tidak ada perbedaan ya. Nggak tahu ini fungsinya apa nih. Nah, tapi kalau yang kedua ini, treble dan bass, ini bisa kita setting seberapa cocoknya dengan suara karakter vokal kita gitu ya. Ini saya setting 70% ya semua ya. Jadi suaranya gurih ya. Ada bassnya cuma nggak terlalu besar ya. Kalau kita terlalu besar setting ke bassnya biasanya suaranya agak menggema, mengendap gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke settingan yang warna hitam ini atau slice-nya untuk kontrol untuk monitor. Nah, ini berhubungan dengan monitor atau output yang saya dengar dengan headset. Jadi kalau saya kecilkan ini ke bawah, ya suaranya akan semakin berkurang. Jadi saya fullkan ke atas, jadi suara di headset saya akan semakin besar. Kemudian di sini ada kontrol untuk lihat besarnya volume dari output suara saya. Ini kalian bisa lihat lampunya. Tes, tes. Nah, semakin tinggi volume vokal saya atau semakin tinggi output dari mikrofon saya akan semakin full light yang ada di sini. Nah, indikator yang ada di sini. Nah, yang di bawah ini adalah indikator musik, indikator background kita. Nah, karena ini juga sudah dibekali Bluetooth, kalian bisa sinkronkan dengan laptop atau handphone kalian untuk big sound. Nah, ini saya sudah sinkronkan dengan Bluetooth ke sini melalui perangkat laptop saya. Nah, coba kita dengar ketika kita nyalakan musik ya. Nah, kalian bisa dengar? Nah, di sini saya menggunakan Bluetooth untuk sebagai background saya. Nah, ketika background ini mungkin kalian rasa terlalu besar, kalian bisa kontrol tuh melalui di sini. Di sini kan ada aux ya. Nah, ini kalian kecilkan, nanti suara sound kalian atau background kalian itu akan kecil. Nah, semakin kalian turunkan ke bawah akan semakin kecil. Semakin digeser ke atas semakin besar. Oke, segitu ya. Nah, di sini saya jelaskan untuk fitur-fitur dari tombol-tombol yang ada di sini. Nah, tombol merah ini sesuai dengan ada tulisan di sini ya, di bawahnya itu menandakan bahwa fungsi tombol merah yang ini adalah seperti tulisan yang sudah tertera di bawahnya. Nah, ini adalah tombol on off, di mana kalian harus menghidupkan dan mematikan soundcard ini. Kalian bisa menekan tombol on off ini. Tekan agak lama ya teman-teman. Nah, dan yang sebelahnya ini saya kurang tahu nih.
fungsinya apa ya. Coba kita matikan dulu soundnya. Oke, kita matikan dulu soundnya. Coba kita tekan ini. Original sound. Primal sound. Tes 1 2 3. Original sound. Cek 1 2 3. Original sound. Nah, tapi saya dengar ini kok suaranya jadi original sound ya. Yang mungkin ketika kita sudah setting efek-efek, ketika kita mau kembalikan ke original sound, kita tekan yang primal sound ya. Nah, kemudian yang ini sync, coba kita tekan. KTV. Sync, halo, 1 2 3. Ini mode menyanyi teman-teman. Coba mode menyanyi. Nah, kalian bisa dengar reverb ya. Ketika sync ini saya tekan, itu kontrol untuk reverb yang di sebelah kiri ini berjalan, teman-teman. Nah, semakin saya putar ke kontrol ke kanan, ini akan semakin menggema. C 1 2. Jadi serasa di karaokean ini ya. Ya, memang ini untuk mode kita menyanyi ya. Oke. Kita kecilkan saja. Coba kita balikan ke ini ya, Original sound. original ya. Nah benar sekali. Jadi ketika kalian tekan primal sound, ini adalah mengembalikan ke original sound suara kita. Oke, yang ini sebelahnya adalah Dodge. Nah, Dodge ini saya sudah coba. Jadi ketika kalian menyalakan back sound, nah menyalakan back sound, ini kan suara kita seperti beradu dengan backsoundnya ya, jadi seimbang gitu ya. Tapi kalau kita tekan Dodge mode, nah dia otomatis akan mengecil teman-teman. Nah kalau kalian pernah dengar radio gitu ya, ketika dia ngomong, oh backsoundnya kecil otomatis. Nah ini model Dodge-nya. Jadi kalau kalian punya jiwa siaran gitu ya, ini paling cocok nih ya, kalian setting di sini ya. Terus kita lanjut ke eliminate ya. Eliminate ini menurut saya fitur untuk noise. Coba kita tekan ya. Cek 1 2, cek. Kalau saya dengar di sini sih mungkin ini ya, tidak ada perbedaan ya. Ya mungkin kalian yang mendengar langsung dari outputnya mungkin bisa membedakan bahwa suaranya ini akan mengeliminasi noise ya. Cek 1 2, cek. Jadi sedikit seperti mengendap gitu ya suaranya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi fungsinya eliminate ini untuk mereduce noise. Oke, yang di bawah adalah mute. Ini saya tekan. Ya. Jadi saya tekan tadi, mikrofon saya langsung tidak berfungsi. Jadi memang mute ya. Oke, saya kasih backsound dikit ya biar asik gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini electronic tune ya. Cek 1 2 3. Nah, ini keren banget ya. Suara saya jadi kayak elektronik. Jadi kalian ketika ngomong di sini jadi nggak bisa fals ya. Jadi ini model efek seperti yang ada di keyboard ya. Jadi kalian ngomong satu kata jadi udah ada nadanya gitu ya. Jadi lucu ya. Saya adalah manusia super. Ya udah cukup sampai di situ. Kemudian kita coba yang sebelahnya. Yell. Ya. Halo 1 2 3. Oh mungkin ini mode juga untuk MC ya mungkin ya. Untuk seperti ini ya, saya seperti di kondangan saya nih. Seperti MC di kondangan ini ya suaranya nih. Jadi menggema sedikit tanpa disetting. Oh ini bisa disetting ya. Jadi ini modenya mode MC. Jadi kita bisa menggunakan untuk reverb. Ya. Kalian bisa dengar sendiri ya suaranya. Oke. Kemudian metaphone kita tekan.
Cek 1, 2. Wow, ini suara saya sekarang berubah seperti wanita. Oke, kita klik lagi. Nah, ya ini suara saya menjadi karakter laki-laki yang agak ngebas gitu ya. 1, 2, 3. Nah, ini suara-suara biasanya untuk wawancara orang gitu ya, yang kita tidak mau sebutkan namanya. Nah, ini bisa digunakan ya. Sebut saja Mawar gitu ya biasanya. Halo 1, 2. Nah, ini lebih ngebas ya. Ini juga biasa digunakan untuk menginterview orang-orang yang mungkin disamarkan gitu ya. Ya, cocok-cocok. 1, 2, 3, cek. Ya, itu semua. Ini kembali ke suara asli ya. 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 Oke, kita lanjut langsung ke bawah. Ini adalah tombol Bluetooth. Nah, ketika kalian mau mematikan Bluetooth kalian tinggal tekan ini. Kemudian yang bawah, ini adalah efek-efek seperti untuk meramaikan suasana ya teman-teman. Contohnya ini ya, laughter. Nah, jadi kalian dengar suara orang ketawa ya. Mungkin kalian waktu sedang siaran atau recording di rumah mau menghidupkan suasana ya tinggal tambah efek-efek ini ya. Nah, ini sama sebelahnya. Applause. Ya, beri tepuk tangan untuk saudara kita, misalnya siapa gitu ya. Applause. Yeah. Oke, yang sebelahnya. Kita sambut rekan kita. Ya, cukup membantu ya ada musik-musik seperti ini ya. Ya, yang bawah juga nih kita coba. I like it, Ya. I love it, I want some more of it. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ini lagu Michael Jackson ya. Oke. Nah, ini backsound yang biasa kita dengar di meme ya. Dadadadada. Oke. Nah, sekian saja semuanya sudah kita coba. Oh ya, satu lagi. Ini yang sebelah kanan ini adalah indikator power, teman-teman. Jadi ketika kalian menggunakan, kalian tahu, oh ini tenaganya atau isi baterainya sudah mau habis. Nah, ini warnanya nanti akan beda ya. Kalau misalnya full dia warnanya hijau, kemudian kuning terus merah. Nah, ini yang kelebihan yang tidak dimiliki V10 teman-teman. V10 ini tidak memiliki indikator baterai. Jadi kita agak bingung ya kalau misalnya habis baterai atau tidak, kita nggak tahu gimana untuk lihatnya gitu ya. Nah, terus juga ini tambahan juga ada lampu di sini, mungkin juga indikator baterai mungkin ya, atau ya buat supaya bagus gitu ya. Hiasan gitu ya. So far ya ini suara dari V9 sound card. Qsong Live Sound Card gitu ya. Black Spider. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli sound card ini, kalian bisa cari di e-commerce kesayangan kalian. Ya harganya sekitar 300-an ke atas lah ya. Dan ya untuk built-innya juga oke. Ya kalian bisa dengan harga segini kalian bisa sudah punya studio rekaman sendiri gitu ya di rumah kalian. Demikian review unboxing sound card V9 Black Spider yang saya beli. Bagaimana suaranya? Apakah bagus? Nah, kalau kalian punya sound card V8 sebelumnya, kalian bisa bandingkan sendiri. Yang mana yang lebih bagus itu pendapat terserah kepada Anda. Jadi kalau kalian mau upgrade, nah kalian bisa beli V9 Black Spider ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you very much.